Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Rasyad dari Sistem Informasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Python pada Pandas. Nah, di sini akan menjelaskan tentang data preparation with Pandas. Di sini saya mendapatkan untuk mempresentasikan mengenai materi Python untuk mengimplementasikan Pandas. Baik, di sini sudah ada contoh PPT-nya seperti ini. Kita baca terlebih dahulu. Akan dipelajari seperti create, read, write hingga ke korelasi. Nah, di sini ada ketentuannya untuk pandas create, read, write. Di sini kita harus memasukkan sebuah file CSV untuk sebagai contoh. Nah, di sini saya akan mengupload CSV dengan nama Iris. Di sini sebelumnya kita buka terlebih dahulu Google Colab ya. Di sini buka dulu Google Colab-nya, lalu pergi ke menu folder, lalu kita drag and drop iris_raw.csv. Kita drop di sini. Nah, di sini ada ketentuan bahwa Google Colab itu tidak selamanya menyimpan data, maka akan sewaktu-waktu data tersebut hilang gitu. Jadi tidak permanen data yang ada di sini tuh. Baik, untuk menjalankan atau membaca sebuah file iris_raw.csv, caranya seperti berikut. Di sini kita import dulu pandas dan juga inisialisasikan pandas itu menjadi variabelnya itu pd. Baik, kita akan mulai import pandas as pd, enter. Maaf, enter. Kita inisialkan dulu df atau bisa disebut dengan data frame pd.read csv underscore csv kurung buka lalu tanda kutip. Nah, di sini kita alokasinya path-nya kita copy dulu. Copy path, ini klik kanan, copy path. Lalu di sini kita pastikan. Oke, kita enter, lalu kita inisialisasikan variabel data frame tersebut yang di atas ini ya. F, kita bisa shift dan enter atau bisa juga dengan mengklik button ini. Kita coba dengan mengklik button ini. Nah, data sudah muncul dan sudah terbaca. Untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai panjangnya sebuah data tersebut. Nah, ini df.save untuk melihat berapa banyak data, baris, dan juga berapa banyak kolomnya. Seperti itu. Nah, untuk len itu menginisialisasikan baris dari sebuah data tersebut. Kita akan contohkan, karena ini materinya terlalu banyak, saya akan mencontohkan pada materi yang saya sebelumnya sudah mengerjakan gitu ya. Ini seperti yang tadi juga sudah beres. Kita akan mencoba untuk df.save. Nah, ini itu untuk melihat sebuah datanya tersebut. Ini barisnya, ini kolomnya. Terdapat 152 baris dan juga 6 kolom. Kita akan coba run. Nah, ini sudah beres runnya, terdapat 152 dan juga 6 kolom. Untuk melihat berapa barisnya ada 122 dengan sintaknya len dalam kurung df. Nah, di sini dapat menginisialisasikan df.head. Nah, head ini adalah melihat data dari indeks 0 sampai dengan indeks 5. Biasanya diperlihatkan biasanya diperlihatkan hanya 5 defaultnya itu. Karena ini kita menginisialisasikan 6, jadi kita akan memperlihatkan 6 buah data. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal untuk defaultnya itu ada 5.
Nah, kebalikannya tadi itu untuk headnya itu data awal yang paling atas. Nah, untuk df.tile ini data yang paling bawah. Kita akan munculkan 6 buah data indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0 karena itu data yang paling bawah itu ada 125 itu indeksnya dari 146 hingga 151 dataran. Nah, seperti itu sudah beres. Nah, di sini kita akan menginisialisasikan data frame dengan kolom spesies. Nah, di sini ada spesies nih. Jadi, kita inisialisasikan df. Df di sini ada explore data frame. Kita dapat melihat kolom tertentu di dalam sebuah data frame atau df dengan cara mengambil memanggilnya seperti df kurung siku dalam tanda kutip satu spesies. Spesies ini diambil dari eh, ini ya nama kolomnya. Hurufnya pun harus sama karena di sini hurufnya S-nya besar, di sini juga harus besar. Kalau misalnya kita menggunakan S-nya kecil seperti berikut, ini akan terjadinya error karena untuk Python itu adalah sensitive case, jadi sangat memperhatikan huruf besar, huruf kecil, spasi pun diperhatikan untuk Python. Seperti itu. Oke, kita balikan lagi datanya. Nah, di sini kita inisialisasikan df data frame spesies kolom spesies pada array ke 100, data yang ke 100, data indeks ke 100 dalam kolom spesies itu isinya apa? Yaitu iris virginica. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga dapat melihatkan kolom. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk melihat terdapat kolom apa saja di dalam data frame, kita dapat menggunakan sintaks df.columns. Jadi, di dalamnya itu ada kolom ID, sepal centimeter, sepal width centimeter hingga spesies. Nah, data type-nya itu objek. Nah, seperti ini ya. Ini disebutkan semuanya yang ini yang di atas. Namanya itu kolom. Kalau di dalam database itu biasanya filed. Nah, seperti itu ya. Sini dengan sintaksnya df.column. Lalu di bawahnya ini kita akan menginisialisasikan sepaleng itu melihat data tipenya apa pada kolom sepaleng, yaitu data tipenya itu float dengan panjangnya 64 seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita dapat mengecek tipe data suatu series menggunakan series.type. Nah, series itu menginisialisasikan data frame gitu ya, si variabelnya dan dengan disingkatnya df. Nah, kita juga dapat menginisialisasikan df.dtypes. Jadi bisa melihat semua tipe data atau tipe dalam sebuah kolom yaitu misalnya ID itu tipe datanya apa sih tipenya gitu. Tipenya itu int dengan panjang 64, terus sepaleng float dan juga spesies itu objek gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah itu kita bisa mendescribe atau bisa memperoleh statistika deskriptif suatu kolom data frame dapat digunakan untuk proof of value dan kategorikal. Nah, contohnya itu seperti ini. df describe. Jadi kita akan mendeskripsikan semua dalam kolom ini gitu. Rata-ratanya tuh ada segini, terus bisa minnya berapa, maksimalnya berapa, 25% berapa, 50% berapa. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa menjelaskan mengenai rata-rata. Rata-ratanya berapa? Coba df describe. Maka muncullah data sebagai berikut dan juga bisa melihat rata-ratanya untuk ID itu rata-ratanya 74,6, untuk sepaleng 5,8 dan seterusnya. Nah, di sini
df spesies bisa membaca file unik. Unik itu apa sih? Jadi untuk unik itu untuk memperoleh nilai unik apa saja yang dalam kolom tersebut. Biasanya untuk series berisi string atau kategorikal. Jadi untuk unik itu di dalam spesies ini ada kata atau kalimat unik apa sih gitu. Jadi dalam spesies itu ada array yang namanya itu Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Nah, seperti itu uniknya. Nah, di sini terdapat juga unique. Unique itu apa sih? Jadi mengoutput ada beberapa nilai yang unik pada series tersebut. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini tuh ada 3 data unique, number unique. Jadi menginisiasikan banyaknya dengan angka gitu. Nah, lalu di sini ada df species dot value count. Jadi bisa menghitung sebuah data di dalam sebuah spesies gitu. Untuk Iris setosa ada 52, untuk Iris versicolor ada 50 data, untuk Iris virginica ada 50, seperti itu. Nah, tuh mirip seperti series unik, tapi dihitung juga beberapa kali nilai tersebut muncul di series tersebut seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada df count. Jadi menghitung seluruh data yang ada di dalam sebuah kolom. Ini seharusnya semuanya sama, namun di sini di Sepaleng terdapat data yang kurang sesuai dengan yang lainnya. Yang lainnya itu ada 152, tapi untuk Sepaleng centimeter ini ada 149. Nah, ini bisa menjadi bahan analisis bahwasannya data tersebut kurang objektif atau kurang lengkap gitu. Jadi di sini ada kurang lebih ada tiga data yang tidak terinput ini seharusnya seperti itu. Bisa ditelaah atau dianalisis kembali seperti itu. Nah, lalu di sini ada grouping df dot group by dalam kurung by sama dengan kolom dot age agg gitu. Nah, agg itu merupakan agregat yang dipilih. Misalnya itu ada sum, ada count, ada maps, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita akan mencoba uh, sintak berikut ini. Nah, di sini sudah saya ketik ya dengan df.groupby species. Nah, di sini juga ini tuh berpengaruh ya kalau misalnya kita terlalu banyak spasi ataupun tidak di spasi itu sangat berpengaruh untuk Python. Nah, di sini spesies akan menghitung sebuah ID gitu. Jadi di sini spesies tuh ada irisnya itu ada 52, iris versicolornya ada 50, iris virginicanya ada 50. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada df.loc 33, sepal width cm. Nah, itu tuh apa sih? Nah, di sini ada keterangannya bahwasannya indeks operator pada padas memiliki sintaks memiliki indexing list pada Python. Nah, berarti indexing list itu bisa disebut dengan LOC atau ilogs. Nah, seperti itu. Untuk mengakses row tertentu berdasarkan indeks, kita menggunakan df.ilog. Sebagai contoh, kita akan menampilkannya pada df.log 33. Nah, di sini tuh indeks ke-33 sepaleng isinya tuh apa sih? Isi dari sepal width cm, isi dari indeks ke-33. Isinya itu ada nilai 4,2 di dalam kolom sepal width. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini juga bisa melihat df dengan keseluruhan gitu. Jadi di sini tuh ada ketentuannya jika ada tanda titik 2, 3, ini tuh mulai dari indeks ke 0 hingga indeks ketiga. Seperti itu jadi ketentuannya itu. Jadi bacanya itu df.log
yang itu kan menghitung indeks ke 0 hingga ketiga, indeks ke pertama ya 0 hingga ketiga, sepal width dan juga sepal length cm. Jadi tampilkan dari indeks 0 hingga indeks 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga bisa set indeks dengan menginisiasikan si indeks itu ID. Jadi kan sebelumnya seperti ini ya. Ini kan indeks, kolom indeks yang bawah tuh mulai dari 0. Nah, kita bisa menginisialisikan df si ID ini menjadi indeks. Jadi dimulainya dari 1 seperti itu. Jadi seakan-akan indeks itu seakan-akan ID itu indeks gitu. Jadi tugasnya itu si indeks udah tergantikan oleh ID seperti itu. Itu rekan-rekan. Nah, oke, sini kita dapat memanipulasikan indeks pada data frame seperti itu. Oke, lanjut ke index and selecting. Nah, di sini menginisialisasikan df spesies Iris virginica. Nah, untuk yang Iris virginica untuk kolom ke indeks ke 0 itu false, berarti bukan Iris virginica gitu. Bukan Iris virginica untuk yang indeks ke 1 tuh. Nah, untuk yang indeks 147 itu true karena untuk indeks yang 147 itu mengisikan di dalam kolom tersebut adalah Iris virginica seperti itu. Yang lainnya itu bukan Iris virginica. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga bisa menginisiasikan secara gabungan gitu. Jadi df kurung siku kurung buka, df kurung siku buka, sepaleng jika lebih dari 6 dan juga df spesies kolom spesies itu virginica. Jadi ditampilkan. Nah, maka akan menghasilkan seperti berikut. Nah, sepalengnya itu harus lebih dari 6. Nah, seperti ini kan ini sepalengnya lebih dari 6. Dan juga spesiesnya harus Iris virginica. Jadi nggak ada yang menampilkan sepalengnya itu kurang dari 6 gitu. Pastinya juga lebih dari 6. Seperti itu. Nah, 6,1. Kenapa 6 nggak diambil? Karena lebih dari 6. Kecuali kalau misalnya ini lebih besar sama dengan 6. Nah, 6 juga 6,0 gitu ya maksudnya. 6,0 juga pasti ke bawah gitu. Namun di sini ketentuannya lebih besar eh, lebih besar 6 gitu. Seperti ini ya. Oke, lanjut ke indeks selecting. Nah, di sini juga bisa menggunakan method.isin. Method.isin itu menginisiasikan seperti uh, seperti berikut ya. Jadi df.where jadi kondisi gitu. Nah, jadi seperti ini contohnya. df spesies dot isin Iris versicolor Iris virginica. Jadi menginisiasikan bahwasannya si Iris ini, si isin ini menginisiasikan sebagai OR gitu. Nah, jadi di dalam df spesies isin Iris versicolor dan juga Iris virginica. Nah, jadi mau tampilkan spesies dalam Iris versicolor dan juga Iris virginica gitu. Tampilkan Iris versicolor atau Iris virginica. Jadi ditampilkan seperti itu. Jadi ditampilkan datanya. Nah, lalu di sini ada sebuah variabel bernama filter. Apa sih filter itu? Nah, di sini juga ada ketentuan, ada penjelasannya bahwasannya terdapat metode lain untuk digunakan untuk memfilter yaitu df.where.
dengan sintak df.where_kondisi. Nah, di sini juga bisa menjalankan seperti berikut ya. Filter sama dengan df sepal width sepal length cm lebih besar dari 6. df where filter sama seperti yang di atas, namun di sini khusus untuk sepal length-nya aja yang lebih dari 6 gitu. Nah, jadi none ini menandakan bahwa si data-data indeks 1 sampai 4 ini enggak lebih dari 6 gitu. Enggak lebih dari 6. Nah, maka akan ditampilkan 147, 148. Nah, itu tuh kan karena lebih dari 6 si sepal length width-nya. Datanya tuh lebih dari 6 gitu. Nah, di sini terdapat eh, data frame 1, data frame A. Jadi menginisialisasikan bahwasannya bahwasannya si margin sesuai dengan concat gitu. Jadi aksis 1 tuh berdampingan. Namun untuk aksis 0 tuh saling bertumpuk gitu, atas sama bawah. Nah, seperti ini. Jadi merging itu untuk contohnya, misal untuk indeks 0 di dalam kolom letter itu ada A, untuk numbernya itu 1. Untuk indeks ke 1 di letternya itu ada B, di numbernya itu ada 2. Nah, ini untuk data frame 2 itu pd data frame C3D4. Sama ya seperti yang di atas gitu ya. Bahwasannya untuk letter itu sebuah string atau objek. Jadi di sini C, di sini D. Untuk number di sini 3, di sini 4 seperti itu. Nah, lalu untuk concat itu jadi penggabungan antara data frame 1 dan data frame 2 gitu. Nah, jadi di sini data frame 1 dan data frame 2-nya kita belum run ya. Jadi ada error karena belum terbaca. Nah, di sini tadi udah di run, jadi terbaca lagi bahwasannya akan penggabungan di sini terdapat indeksnya jadi 0. Jadi penggabungan gitu untuk concat itu. Jadi penjelasannya itu digabungkan antara data frame 1 dan juga data frame 2. Letternya tuh A, B, C, D, dan juga numbernya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke PD concat data frame 1, data frame 2 eksis sama dengan 1. Nah, jadi ini tuh bertumpuk gitu, jadi sebelahan. Nah, seperti halnya yang tadi yang di atas dengan ini ya, gambar ini jadi sebelahan gitu. Nah, jadi untuk eksisnya tuh bersebelahan, jadi eksis 1. Tuh, eksis 1. Jadi ini data data apa? Data frame 1, ini data frame 2 gitu. Jadi ini data frame 1, ini data frame 2 gitu. Jadi saling berdempetan gitu. Selanjutnya di sini terdapat join. Jadi saling berkaitan, berkesinambungan. Nah, di mana data frame 1 join dengan data frame 2. Bagaimana dengan sintak bagaimana? Left. Jadi ada di kiri untuk data frame 1 dan juga nomor 1. Lalu untuk letter 2 dan juga number 2 gitu. Jadi join gitu. Nah, seperti gambar seperti ini ya. Jadi di sini yang data frame 1 join dengan data frame 2 di sini. Jadi saling terikat di tengah-tengahnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi untuk join itu saling berkesinambungan. Jadi inner join itu saling bersambung di tengah. Untuk left itu di sebelah kiri. Untuk join
right join tuh, jadi di sebelah kanan kanan, dan juga ada outer join itu keseluruhannya seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya untuk merging. Nah, di sini terdapat studi case data frame 1 menginisiasikan bahwa pd.dataframe keys. Keys-nya itu K0 hingga K5. Nah, untuk kolomnya itu menginisiasikan dengan nama A, dan di dalamnya terdapat isi atau indeks di dalamnya itu A0 hingga A5. Jadi untuk datanya itu ke bawah ya. Jadi kayak yang tadi yang eksis 0 yang ke bawah gitu. Ke bawah gitu. Lalu untuk yang kedua itu terdapat data frame 2 yang dimana seperti tadi ya. Jadi untuk yang pertama si kolomnya itu key, untuk yang kedua itu kolomnya itu bernama B gitu. Jadi ke bawah untuk datanya. Lanjut untuk yang ketiga, ini data frame 1 menginisiasikan bahwasannya data frame 1 dot set index. Nah, ini tuh saling berkesinambungan karena join gitu ya. Hasil join dari keduanya gitu. Ini tuh keduanya itu yang di atas. Jadi saling berkesinambungan bahwasannya data frame 1 set index. Jadi untuk A berapa? Nah, ini A. Lalu untuk B berapa? Untuk A Q0 dengan Q0 ada B0. Terus K1 ada A1 dan juga B1 seperti itu ya. Lalu di K2 ada A2, K2 ada A2. Nah, di sini kenapa nggak ada B2? Karena untuk K2 itu tidak terrealisasikannya karena di sini datanya cukup banyak. Namun di sini hanya ada 3 indeks gitu. Jadi di sini itu bernamakan none gitu. Jadi tidak terdefinisi seperti itu. Oke, lanjut. Di sini juga bisa menginisiasikan data frame spesies as tipe string. Nah, untuk di spesies tuh si data yang bertipe string tuh apa aja gitu. Jadi untuk di indeks 0 hingga 4 itu ada tuh. Kesebut juga iris setosa itu bertipe iris setosa seperti itu, dan juga 147 hingga 151 itu eh, berna, ber eh, bertipe data string seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga bisa data cleaning gitu. Jadi bisa menghapus data, membersihkan data yang bersifat null values. Jadi untuk simbol dari null values di Python adalah none. Kita dapat mengecek keberadaan null values dengan df is null, kurung buka, kurung tutup, dot sum, kurung buka, kurung tutup. Atau bisa juga dengan df.info. Kita coba di sini df.isNull.sum. Coba cek data frame yang bernilai dengan null gitu. Dihitung sum. Untuk sepaleng itu terdapat none 3 buah gitu. Yang null yang tadi itu kan tidak terdapat ya. Yang harusnya itu 152, namun yang ini tuh 149 karena datanya tidak eh, ter ter apa terbaca gitu karena none gitu ya. Oke, lanjut ke bawah. Yang sini juga bisa menggunakan df.info.
Nah, untuk df.info juga sama saja, namun di sini terdapat keterangan bahwasannya yang ini tuh terbaca gitu. Untuk yang eh, 149 kurangnya tuh ada 3 gitu yang nolnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke eh, sepal length centimeter sama dengan df sepal length centimeter dot filna df sepal length centimeter dot min df isna sum. Nah, itu apa sih gitu ya? Artinya kita bisa menghitung sebuah eh, apa nilai kosong gitu. Jadi kita dapat menggunakan sintaks seperti ini. Jadi di sini string you know uh, merupakan placeholder yang mengisi null values. Kita dapat langsung membuang row yang memiliki null values dengan menggunakan df.drop. Nah, jadi untuk yang data yang apa nilainya tuh kosong, kita bisa menghapusnya dengan df.drop. Kita inisiasikan dulu si df-nya, kita baca dulu data frame-nya yang di dalam eh, data iris underscore row df control shift enter atau enggak bisa mengklik button ini, lalu di bawahnya itu bisa menginisiasikan seperti ini, df sama dengan df.draw duplicate. Jadi di sini tuh bisa menghapus data yang terduplikasi sama. Ini asalnya itu ada 152 row. Nah, ternyata setelah dicek terdapat 152 rows yang bisa dihapus 2 rows karena terdapat duplikasi data. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga kita bisa menggunakan sintak membuang row spesifik menggunakan sintak df.row eksis sama dengan 0. Eh, jadi mirip seperti LOC yang tadi yang di atas, bahwasannya eksis 0 itu kan yang berdempetan ya. Nah, jadi kita bisa menghapus apa si data yang eh, membuang data yang barisnya tuh spesifik gitu. Nah, jadi tuh asalnya kan 150 menjadi 149 baris gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini juga bisa menghapus atau mendrop sebuah data df.drop menginisiasikan bahwa 0, 3, dan juga 5 eksis 0. Ini juga mengartikan bahwasannya terdapat data yang ganjil ini tuh, jadi yang sekiranya terduplikat bisa terhapus gitu, teranalisis dan juga menghapus data tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini terdapat df.sort values by sepal length ascending through. Nah, di sini juga bisa mengurutkan sebuah nilai dari sepal width centimeter ascending. Ascending itu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini terdapat sepal width mulai dari 2.0. 2.0 itu terdapat di indeks 60. Seperti itu. Mulai dari 20.0, 20 2.2, lalu hingga ke yang paling besar 4.4 seperti itu. Lalu di sini juga terdapat sintak df.sort values by sepal width ascending through reset index. Nah, jadi kita juga bisa mengreset indeksnya kan, ini karena indeks indeks ini tuh yang 20 tuh ada di indeks 60 loh gitu. Nah, sedangkan kita juga bisa menghapus
si indeksnya. Jadi si eh, sepal with 20 itu terdapat di indeks ke satu gitu. Jadi menginisialisikan bahwasannya indeks ke 0 itu terdapat sepal with 20 gitu. Jadi terreset ini tuh. Yang ininya nih. Yang ininya itu terreset nih yang indeksnya. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini juga terdapat petal area. Petal area itu eh, di sini ada ya petal area. Petal area kita bisa menginisiasikan petal area sama dengan 0,5 kali df petal width cm dikali df petal length cm. Nah, petal area itu hasil perkalian setengah dikali petal width dikali dengan petal length. Jadi ini dikali dengan ini kali dengan ini dibagi dua, ya dibagi setengah gitu. Nah, seperti itu jadi hasillah si petal area yang ini nih kolom baru. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah apa eh, kolom baru gitu dengan nama petal area dengan hasil matematika 0,5 dikali petal width yang ini dikali dengan petal length dikali 0,5 seperti itu. Jadi hasilnya di petal area seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini juga bisa menamai ulang gitu. Jadi untuk yang kolom sepal length cm kita ubah namanya menjadi panjang daun. Untuk sepal width cm kita ubah namanya menjadi lebar daun. Kita coba eh, mengubahnya menjadi panjang daun dan juga lebar daun. Nah, sebelumnya apa? Sepaleng dan juga sepalwid kan gitu. Jadi diganti gitu di rename si kolomnya. Itu bisa dalam Python seperti itu. Lalu di sini eh, kita juga bisa melihat data spesies yang unik lagi seperti yang di atas. Bahwasannya eh, Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Nah, kita juga bisa rename sebuah kolom dari spesies. Misalnya Iris setosa itu menjadi setosa aja. Untuk Iris versicolor itu diubah menjadi not setosa. Nah, untuk Iris virginica itu diubah juga menjadi not setosa. Kita coba kita rename untuk sebuah data spesies seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi kita bisa mengubah rename spesies. Oke. Kita rename. Lalu kita juga bisa menamai menggunakan replace gitu. Jadi ubah data di kolom spesies dengan direktori yang telah kita dibuat. df isetosa sama dengan df spesies dot replace rename spesies gitu. Jadi di sini juga bisa menginisialisikan bahwasannya array setosa dan juga array not setosa seperti ini ya, arraynya tuh yang di bawah. Nah, jadi si eh, si air iris setosa, iris versicolor dan juga iris virginica berubah nama menjadi setosa dan juga net setosa. Seperti itu, rekan-rekan. Lalu di sini juga terdapat mendefinisikan def kategori luas. Nah, di sini juga bisa menggunakan rumus matematika atau aritmatika gitu ya. Dengan catatan eh, definisikan kategori dengan namanya itu definisikan dengan nama kategori luas dengan parameternya itu adalah luas. Titik 2, jika luas kurang dari 2, maka kategorinya itu adalah small. Nah, namun jika jika namun
Namun jika luas kurang dari 6 dan juga luas lebih besar sama dengan 2, kategorinya itu adalah medium. Nah, lalu jika eh, si luasnya itu lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6, maka kategorinya itu large. Kembalikan kepada kategori itu. Nah, jadi kita juga bisa mendefinisikan sebuah eh, rumus matematika gitu. Jadi di sini kan untuk petal area tuh di sini small. Pastinya sebelumnya itu petal areanya tuh kurang dari 2 kalau small tuh. Misalnya 1,1 ataupun 1,9 gitu ya. Nah, kita coba lihat sini petal areanya tuh 0,14. Pastinya ini tuh small. Dan juga untuk yang lebih dari eh, lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6, nah ini pastinya large gitu yang untuk indeks ini. Tuh, jadi terubah secara otomatis dengan menggunakan rumus definisi kategori luas. Seperti itu rekan-rekan. Nah, di sini terdapat sedikit lagi ya materi kita. Di sini kita bisa mendefinisikan petal area value count. Jadi kita bisa menghitung sebuah petal area berdasarkan eh, kategorinya. Jadi untuk medium itu terdapat 75 data, untuk small itu terdapat 56 data, untuk large itu terdapat 19 data seperti itu. Nah, di sini juga bisa menggunakan dummy atau data dummy gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan data dummy one hot encoding dummies pd.get dummies df petal area gitu. Jadi kita juga bisa data numeriknya gitu. Jadi untuk di apa di indeks ke 0 itu terdapat petal area smallnya itu satu datanya tuh. Nah, selanjutnya untuk yang indeks ke satu itu terdapat smallnya satu hingga ke 148 terdapat large-nya itu satu, jadi bisa terhitung gitu untuk menggunakan sintak .getDummies. Oke, lanjut di sini juga kita bisa mengatur PD data time. Kita bisa mengatur sebuah data time itu sesuai dengan data waktu yang kita tentukan seperti itu. Dan di sini kasusnya itu untuk tahunnya itu pada 2022, bulannya bulan 1 Januari, dan juga tanggalnya tanggal 1 seperti itu. Timestamp. Nah, itu tuh timestamp tuh berguna untuk eh, memberitahu bahwa si waktu itu terdapat di eh, terdapat di digunakan untuk mengubah input menjadi tipe data timestamp series yang digunakan untuk sebagai input gitu. Jadi untuk memberitahu bahwasannya data time, date time. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga bisa menggunakan one hot encoding yang tadi saya beritahukan bahwa dummy 1 pd get dummies df petal area df underscore new. Kita menginisiasikan bahwasannya terdapat df underscore new untuk menginisiasikan variabel baru pd concat df dummies axis 1. Jadi seperti data yang saling berdempetan kalau axis 1 itu ya. Jadi df underscore new dot drop petal area axis 1 in place through df new. Nah, di sini tuh jadi untuk dummiesnya itu berpindah di sini gitu. Nah, jadi untuk petal areanya itu dihapus dan diganti menjadi data dummies yang ada numeriknya, jadi terhitung gitu. Untuk smallnya 1, untuk indeks kedua ini petal areanya itu 1 yang small, untuk yang indeks 148 large-nya ada 1 gitu.
di petal areanya seperti itu. Jadi bisa terhitung oleh dummies ini ya, get underscore dummies. Oke, seperti itu. Di sini sedikit lagi ya rekan-rekan untuk materinya. Oke, di sini terdapat df space sum atau bisa disebut dengan korelasi. Korelasi itu adalah istilah untuk melihat beberapa dekat korelasi antara kolom. Biasanya output juga akan kita label encoding terlebih dahulu. Akan ditambah dengan kolom species nom yang mengubah iris sentosa menjadi 1, iris versicolor menjadi 2, iris virginica menjadi 3. Nah, codingnya itu seperti ini. df underscore new species num df species replace iris sentosa sama dengan 1. Jadi kita mengubah si iris sentosanya itu menjadi 1, iris versicolor menjadi 2, iris virginica menjadi 3. df new species num value count. Jadi untuk iris sentosa itu terdapat 50 data. Untuk iris versicolor itu terdapat 50 data. Untuk yang ketiga ini kan iris virginica itu 3, terdapat 50 data juga. Seperti itu ya teman-teman. Baik. Di sini materi terakhir ya untuk sintaknya. Kita juga dapat menghitung sebuah df new korelasi. Jadi kita bisa menghitung semua data korelasi yang terdapat di dalam iris underscore row. Jadi di sini terdapat data korelasi mulai dari uh, kolomnya length, sepal width, seperti itu ya. Jadi terbaca dan juga count banyaknya data tersebut gitu. Seperti itu. Jadi eh, korelasi itu merupakan istilah untuk melihat berapa dekat korelasi antara kolom. Tuh. Jadi kemudian kita menggunakan df kolom untuk menghitung korelasinya. Kenapa di sini hanya cuma segini? Karena di sini sudah menjadi df new korelasi dengan ada spesies 6, dengan ada petal areanya itu mengganti menjadi large, medium dan juga small. Oke, mungkin cukup sekian dengan presentasi eh, Pandas yang saya eh, buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pengucapan pelafalan dalam presentasi kurang baik. Mohon dimaafkan. Sekian untuk mempresentasikan data preparation with Pandas Python Google Colab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.